Shalom rekan-rekan semua, selamat pagi, selamat bergabung kembali dalam program Bekal Hari. Untuk Anda yang pertama kali mendengarkan atau menyaksikan program ini, program Bekal Hari ini, saya sangat bersyukur, saya sangat bersuka cita menyambut Anda semua. Saya sangat diberkati dengan keberadaan Anda di ruang ini ya. Program Bekal Hari adalah program saat teduh setiap hari yang berisi firman Tuhan yang saya percaya bisa menguatkan dan membantu Anda atau memperlengkapi Anda untuk menjalani kehidupan karir, bisnis, keuangan, pelayanan, dan keluarga Anda. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir, yang setia sekali, luar biasa ya. Puji Tuhan, saya percaya Anda semua diberkati lewat program Bekal Hari ini, dan saya juga sangat diberkati dengan keberadaan rekan-rekan semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Sama-sama kita sembah Tuhan, kita mau menikmati Tuhan pagi hari ini. Kita nyanyikan satu lagu, Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, amin Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yes God, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, benar Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, benar Yesus, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kasih-Mu dalam Tuhan luar biasa buat kami. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Kami percaya Tuhan, kami akan menikmati Tuhan satu mimpi yang pasti terjadi, yang Tuhan sudah siapkan buat kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus yang menyertai kami semua di tempat ini. Berbicaralah buat setiap kami. Kami rindu Tuhan mendapatkan firman Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman Tuhan seperti pedang yang tajam bermata dua, yang sanggup memisahkan jiwa dan roh kami, pikiran dan pertimbangan hati kami. Hanya firman Tuhan yang akan membawa kami mendapatkan kemenangan hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri tema hari ini, pasti terjadi. Kita masih berlanjut lagi, kisahnya adalah kisah Yusuf ya, kisah Yusuf yang sekarang
Saya ambil ayatnya dari Kejadian 37 ayat 6 sampai selanjutnya. Dikatakan pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Jadi 2 kali Yusuf mimpi. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya pada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ya, rekan-rekan semua, kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam setiap diri kita ada satu mimpi yang Tuhan sudah taruhkan. Suatu mimpi yang saya percaya akan membuat hidup kita lebih bergairah ya. Tuhan tidak pernah menciptakan kita tanpa tujuan, bukan hidup yang tanpa arah. Dia sudah memberikan mimpi dalam hidup kita. Tuhan memberikan arahan untuk kita bisa berjalan itu lewat mimpi atau cita-cita atau tujuan yang Tuhan sudah berikan. Dan luar biasanya Tuhan itu memberikan mimpi tanpa memandang usia ya. Yusuf itu bermimpi di usia 17 tahun. Jadi rekan-rekan yang usianya 17 tahun bersiap-siap mendapat mimpi dari Tuhan. Abraham bermimpi di usia yang sangat tua, 75 tahun ya. Jadi tua sekali, 75 tahun. Yakub bermimpi di usia 40 tahunan. Nah, rekan-rekan yang 40 tahunan belum terlambat ya untuk mendapatkan mimpi dari Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan memberikan mimpi di 3 generasi usia yang berbeda. Tidak ada yang terlalu muda untuk mendapatkan mimpi. Tidak ada kata terlambat juga buat rekan-rekan yang di usia mid ya, 40-an begitu, untuk mendapatkan mimpi. Bahkan tidak ada yang pernah terlalu tua untuk mendapatkan mimpi. Seperti Abraham di umur 75 tahun. Jadi semua kita diberi mimpi oleh Tuhan tanpa batasan usia. Ada yang diberi mimpi untuk mematahkan kemiskinan di keluarganya. Ada yang diberi mimpi diangkat menjadi pemimpin di bangsanya mungkin. Ada yang diberi mimpi menjadi seorang yang membawa nama Tuhan kepada bangsanya atau bangsa-bangsa bahkan. Ada yang diberi mimpi memimpin keluarganya yang hancur untuk dipulihkan dan menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Bermacam-macam mimpi yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi satu yang saya percaya, saya yakin tidak ada satupun dari rekan-rekan yang tidak diberi mimpi oleh Tuhan. Pasti ada satu mimpi yang Tuhan berikan buat rekan-rekan semua. Hidup rekan-rekan semua itu bukan hidup yang kebetulan, tanpa ada satu mimpi pun yang sepaket ya dengan kelahiran Anda semua. Jadi mimpi itu satu paket dengan kelahiran kita. Pasti di dalam satu kelahiran ada mimpi yang inherent di dalamnya. Dan saya yakin kita semua seharusnya mengejar mimpi itu. Ya hanya saja mungkin iblis berusaha menghancurkan mimpi itu lewat anggota-anggota keluarga rekan-rekan semua. Bahkan lewat orang yang paling rekan-rekan kasihi. Dan ini yang terjadi pada Yusuf. Kalau kita perhatikan cerita Yusuf, apa sih yang salah dengan Yusuf? Dia hanya ceritain mimpinya. Apa dia yang menciptakan mimpi itu? Kan enggak ya. Itu given dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Dia hanya dikasih mimpi. Apakah dia membual, membesar-besarkan mimpinya? Enggak juga. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Banyak yang menginterpretasikan bahwa Yusuf itu sombong. Ya. Tapi menurut saya kalau dari cerita ini, Yusuf enggak sombong. Dia hanya menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya. Kalau rekan-rekan baca di kejadian sebelumnya, Yusuf itu suka menceritakan perbuatan-perbuatan jahat saudara-saudaranya kepada ayahnya. Mengadukan perbuatan jahat saudaranya pada orang tuanya. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya, yang sejujurnya. Dia tidak berusaha menutupi apa-apa dan dia jujur aja dengan apa yang terjadi begitu. Jadi Yusuf adalah seorang yang sangat jujur. Apa yang salah dengan Yusuf? Dia tidak disukai karena mengatakan yang sebenarnya, kan aneh juga. Dia bahkan tidak pernah mengartikan mimpi itu. Coba lihat rekan-rekan semua, siapa yang mengartikan mimpi itu? Dia hanya menceritakan mimpinya. Dia tidak menyombongkannya dan dia tidak memberikan arti terhadap mimpinya. Yang mengartikan mimpi itu adalah saudara dan ayahnya, Yakub. Dan dari
arti itu, mereka tersinggung. Mereka yang mengartikannya, mereka yang tersinggung. Tapi saudara, cerita ini ingin mengingatkan rekan-rekan semua bahwa bila rekan-rekan punya mimpi, ingatlah, jangan terlalu expect ada orang luar atau saudara-saudara kita yang menyukai mimpi itu. Atau bahkan orang yang kita kasihi menyukai mimpi kita. Jangan terlalu expect akan hal itu. Dan kemungkinan nanti Anda kecewa. Karena yang mendapatkan mimpi adalah rekan-rekan semua. Mereka tidak mendapatkan mimpi itu. Mereka tidak pernah tahu hubungan saudara dengan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup Anda semua. Mereka punya mimpi sendiri. Bahkan mungkin seperti saudaranya Yusuf, mereka tidak punya mimpi. Dan mereka iri dengan itu. Karena rekan-rekan punya mimpi, mereka nggak punya mimpi. Jadi rekan-rekan bersyukurlah kalau rekan-rekan punya Tuhan yang memberikan mimpi kepada rekan-rekan semua. Bukan hanya saudara-saudara Yusuf yang memang sudah membenci Yusuf sejak awalnya yang menghina mimpinya. Bahkan ayah yang sangat mengasihinya pun menegur Yusuf karena mimpinya. Kata Yakub, mimpi apa mimpimu itu? Kayak orang Batak ya, mimpi apa mimpimu itu? Dia mendapatkan teguran dari seorang yang seharusnya mendukung dia. Yang mungkin Yusuf expect bisa mendukung mimpinya. Dia seorang yang paling mengasihi Yusuf di dunia ini. Yakub adalah seorang yang paling mengasihi Yusuf di dunia ini. Dari mana lagi seharusnya dia mendapatkan dukungan? Itu yang iblis coba lakukan kepada kita. Mungkin ada pernyataan, mimpi apa mimpimu itu? Aku bermimpi ingin menjadi pemimpin bangsa ini. Mimpi apa mimpimu itu? Aku ingin memiliki sekolah, membangun sekolah. Mimpi apa mimpimu itu? Aku ingin keliling dunia menceritakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Mimpi apa mimpimu itu? Aku ingin semua keluargaku dipulihkan dan mengenal Tuhan. Mimpi apa mimpimu itu? Iblis ingin menyetop Anda sebelum Anda melangkah. Menjatuhkan Anda sebelum Anda berjalan. Menghancurkan mimpi Anda sebelum itu dibuahi. Memikirkannya pun Anda tidak diizinkan. Mimpi apa mimpimu itu? Mungkin itu yang dikatakan iblis kepadamu lewat orang-orang di sekitar Anda, dan bahkan yang dikatakan pikiran Anda sendiri kepada Anda. Jadi rekan-rekan semua, bila Anda, rekan-rekan memiliki mimpi, kuatkanlah hatimu. Jangan expect ada satu orang pun akan mendukung Anda. Orang yang paling Anda harapkan mendukung Anda pun bisa justru menghentikan mimpi Anda. Kenapa itu bisa terjadi? Karena iblis sangat takut dengan apa yang bisa engkau lakukan di masa depan. Maka dia coba pengaruhi orang-orang di sekitar Anda, termasuk pikiran Anda sendiri, untuk menghentikan Anda secara mental. Dia coba pastikan Anda tidak melangkah lagi, tidak lagi berusaha meraih mimpi itu. Karena dia sangat takut dengan apa yang Anda bisa lakukan di masa depan. Kata-kata negatif, kata-kata intimidatif akan dilontarkan kepada Anda, baik dari orang lain maupun dari pikiran Anda sendiri. Sampai Anda berhenti dari mengejar mimpi Anda dan mengubur mimpi itu dalam-dalam. Di tahun-tahun Wright bersaudara, Oliver dan Wilbur Wright yang menciptakan pesawat terbang, by the way, ternyata Oliver dan Wilbur Wright itu adalah anak pendeta ya. Anak pendeta dari Church of United Brethren in Christ. Jadi di tahun-tahun itu sebetulnya ada rival dari mereka yang juga sedang menciptakan pesawat. Bedanya adalah orang yang rival mereka ini adalah seorang yang sangat pintar, namanya Langley ya, Samuel Langley. Dia adalah seorang yang prominent, yang berhasil di dalam pekerjaannya sebagai astronom. Dia berhasil dalam pekerjaan, dan di usia 50 tahun dia diminta oleh pemerintah, didanai oleh pemerintah untuk membuat pesawat terbang. Oliver Wright membuat pesawat terbang di suatu negara, di bagian negara Amerika yang lain. Samuel Langley juga sedang membuat pesawat di bagian negara yang lain. Tahun 1903 mereka melakukan percobaan. Tapi Samuel Langley melakukan 2 kali pencobaan. Yang pertama, terjun ke sungai pesawatnya. Ya, dia pakai ketapel besar, dia butuh power. Jadi dia tembak pakai ketapel besar, langsung masuk ke sungai. Yang kedua, di tanggal 8 Desember 1903, Langley melakukan percobaan lagi. Dan sekali lagi berakhir dengan kegagalan. Masuk ke dalam sungai. Langley dipermalukan di Kongres, dan ada statement yang bilang begini. Takdir Langley memang adalah kehancuran, seperti hancurnya percobaan itu. Dengan perkataan itu, percobaan Langley berhenti. Rekan-rekan tahu, 9 hari kemudian, Wright bersaudara berhasil menerbangkan pesawat selama 59 detik dan mencapai jarak 260 meter. Saudara, jangan biarkan
mimpi Anda dihentikan dengan perkataan orang. Ada Tuhan yang sudah menetapkan mimpi itu buat saudara, dan Dia ingin mimpi itu terjadi dalam hidup saudara. Lalu kisah ini dilanjutkan dengan Yakub yang menyuruh Yusuf mencari saudara-saudaranya. Yusuf pergi, dan dari jauh Yusuf sudah kelihatan oleh saudara-saudaranya itu. Tapi sebelum Yusuf dekat pada mereka, mereka berufakat untuk mencari daya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang pada yang lain, lihat tukang mimpi itu, kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat bagaimana jadi mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, dia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben pada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun, tapi jangan apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawa kembali kepada ayahnya. Saudara-saudara, mereka mencoba membunuh Yusuf. Bukan hanya mentalnya yang diserang, tapi fisik Yusuf pun diserang. Rekan-rekan semua, iblis berusaha membunuh rekan-rekan semua dengan perkataan untuk membunuh mental, tapi juga secara fisik mungkin iblis berusaha membunuh rekan-rekan semua. Firman-Nya katakan, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Bagaimana jadinya mimpi itu. Mereka expect mimpi Yusuf akan hancur, akan mati. Karena Yusuf akan mati, mereka bunuh. Tapi mereka salah. Ada Tuhan yang menjaga Yusuf. Ruben menyelamatkan Yusuf. Ruben artinya behold a son. Lihatlah, ada seorang anak laki-laki. Kata-kata yang mengacu kepada Yesus sendiri. Saudara, Tuhan Yesus akan memastikan engkau mencapai mimpi yang Dia sudah berikan kepada engkau. Dia akan belokkan rencana iblis. Dia tidak akan membiarkan Anda mati terbunuh. Baik oleh satu kecelakaan, baik oleh sakit penyakit, baik oleh apapun. Sebelum Anda berhasil mencapai mimpi yang Tuhan tetapkan buat Anda, percayalah, engkau tidak akan mati. Tuhan memiliki mimpi di dalam hidupmu, dan engkau tidak akan mati sebelum engkau menggenapinya. Engkau tidak akan mati sebelum engkau menjadi pemimpin di bangsa ini sesuai dengan mimpimu. Engkau tidak akan mati sebelum engkau menceritakan kasih Tuhan kepada banyak orang sesuai dengan mimpimu. Engkau tidak akan mati sebelum melihat keluargamu dipulihkan sesuai dengan mimpimu. Dan saudara semua tahu Yusuf mencapai mimpinya, meskipun perjuangannya sangat panjang. Begitu juga dengan saudara semua. Tuhan akan membuat engkau semua, saudara-saudara semua, rekan-rekan semua mencapai mimpi-mimpi Anda semua. Jangan berhenti rekan-rekan, jangan dengarkan kata-kata negatif itu, teruslah melangkah, teruslah pegang mimpi itu di hatimu, di pikiranmu sampai semuanya tergenapi. Iblis terlalu takut dengan apa yang bisa kau lakukan di masa depan. Jadi dia berusaha untuk menghentikanmu. Tetapi ketahuilah, ada Tuhan yang kuasanya lebih besar, yang juga sedang bekerja untuk memastikan engkau mencapai mimpi yang Tuhan berikan kepadamu. Mimpimu pasti terjadi. Mari saudara, Tuhan memberi bekal hari ini bahwa mimpimu pasti terjadi. Peganglah mimpimu, jangan lepaskan meskipun sulit mungkin mencapainya, tapi jangan pernah lepaskan karena itu pasti terjadi. Teruslah melangkah, lakukan apa yang perlu. Saya yakin ketika Anda mencapainya, maka Anda akan membuat kerusakan besar bagi kerajaan iblis dan kemenangan besar bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang ajaib dan dahsyat itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir. Kita mau berdoa buat rekan-rekan semua. Bersyukur Tuhan, kami berdoa memberkati mereka semua, rekan-rekan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka dikuatkan hari ini bahwa Tuhan punya mimpi dalam hidup mereka, dan mereka dan mimpi itu pasti terjadi dalam hidup mereka. Tuhan berkati mereka, berkati hari ini apapun yang mereka kerjakan. Mereka boleh berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka boleh memberkati orang-orang di sekitar mereka. Mereka ada di kantor mereka untuk bisa menceritakan bahwa Tuhan itu baik buat mereka. Ada kasih Tuhan yang bisa rekan-rekan mereka juga terima Tuhan di kantor mereka, di bisnis mereka, di keluarga mereka Tuhan. Kami percaya mereka akan menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Ada mimpi Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat mereka. Ada satu pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan buat mereka. Dan mereka pasti menggenapinya dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati yang kesulitan keuangan. Tuhan berkati melimpah. Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu, biar mereka boleh Tuhan mendapatkan keterobosan di dalam keuangan mereka. Dan mereka boleh menjadi berkat buat orang lain. Orang yang miskin, orang yang membutuhkan. Berkati mereka yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus.
Tidak ada sakit penyakit yang bisa menahan mereka Tuhan, yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Kami patahkan segala roh sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga, siapapun apapun masalah keluarga mereka, kami berdoa supaya keluarga mereka dipulihkan, disembuhkan, mereka saling mengasihi. Tuhan, kami percaya ada mujizat di dalam setiap perkataan kami Tuhan, bahwa keluarga mereka pasti pulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa ya. Amin. Amin, puji Tuhan. Untuk saudara-saudara yang baru pertama kali atau belum pernah mendengar tentang Yesus, belum tahu bahwa Yesus bisa menyelamatkan Anda dari dosa Anda, dari neraka dan masuk ke dalam surga, Anda ragu apakah Anda diselamatkan, Anda juga mungkin tidak punya mimpi saat ini. Rekan-rekan semua, ada Yesus yang mengasihi Anda, ada Yesus yang ingin memberikan mimpi itu kepada saudara, bahwa hidup Anda punya tujuan di dunia ini, bukan hidup yang biasa-biasa, bukan hidup yang tanpa tujuan, tapi ada hidup dengan tujuan yang luar biasa buat Anda semua. Dan Anda layak untuk diselamatkan karena Yesus sudah mati buat Anda. Kalau Anda mau untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, mari ikuti doa saya. Bapa, saya mengaku bahwa saya adalah orang berdosa. Ampunilah dosa dan kesalahan saya Tuhan. Masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Berikanlah tujuan dalam hidup saya Tuhan. Biarlah saya boleh menggenapi tujuan itu Tuhan. Hidup saya semakin bergairah, hidup saya semakin mengenal Tuhan, dan hidup saya boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terimalah saya di dalam kerajaan surga Tuhan, kalau nanti kelak saya mati dan menghadap Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin, amin. Puji Tuhan. Kalau Anda mengikuti doa itu, Anda sudah diselamatkan. Bergaulah dengan Tuhan, bacalah kitab Anda. Bila belum punya, download di Play Store atau App Store. Anda harus berhubungan dengan Tuhan, karena itu yang menguatkan Anda setiap hari. Puji Tuhan, saya ingin memberkati saudara semua. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, bila Anda merasa diberkati, boleh isi di kolom statement, ayat, apapun insight, atau Anda ingin membagikan berkat, boleh di kolom IG ya, di chat di IG video ini. Atau Anda sakit atau butuh didoakan, silakan. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari yang di jam yang sama, tapi bukan besok, Senin pagi ya. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan memberi kemenangan setiap harinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye.